morning all, how are you today? We meet again. Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi. I hope you are always in a good situation. Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik. Okay, in this meeting we will learn a new material. It's about descriptive text. Jadi kita akan belajar materi yang baru tentang teks deskripsi. So pay attention to know more about this material. And keep watching. Let's move. Okay, before learning about this material, you should know about basic competence. Kalian harus tahu tentang kompetensi dasar. Okay, kompetensi dasarnya kita kali ini masih tentang seperti judul sebelumnya, teks deskriptif, yaitu 3.4 dan 4.4 ya. Ada dua bagian, 4.4, 4.41 dan 4.42. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Kemudian teks deskriptif lebih ke menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang atau benda dan tempat. Dan yang berikut menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dan berikutnya, let's move about learning goals. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Serta peserta didik dapat menangkap makna teks deskriptif terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk pertemuan pertama, the first meeting of descriptive text. Pertemuan pertama untuk tes deskriptif. Oke, let's move. Do you know about this place? Okay, was it? And who is she? Jadi kita bisa melihat ketika kita menyukai, if we like someone, like this picture or this or you like something, like this place or this things, ya, benda, misalnya ini Menara Eiffel, and this Raja Ampat Island, and R.A. Kartini. She is R.A. Kartini. Jadi pasti kamu ketika apakah itu tentang mengagumi, admire someone like R.A. Kartini, you should describe who she is. Kalian akan mendeskripsikan siapa itu R.A. Kartini secara detail. Kalau kalian misalnya biasanya menyukai seseorang, itu pasti tahu deskripsi dari orang tersebut, atau menyukai tempat, atau tahu tentang atau pernah mengunjungi Raja Ampat Island, or example in this island, Sebatik Island, you should know about it, and or admire Menara Eiffel. If you admire Menara Eiffel atau mengagumi Menara Eiffel, or you have ever visited there or in this place, di tempat ini yang ada Menara Eiffelnya, pasti kalian tahu tentang apakah itu tentang deskripsi pembuatannya atau deskripsi secara penampakannya. Dari ketika kita melihat, kita harus tahu atau apapun benda itu,
Jika kita suka atau menyukai, kita harus tahu mendeskripsikan. I think about this, and then let's move. Descriptive text. Definition, generic structure. Okay, descriptive text is used to describe a particular person, place, or thing. Descriptive text is a text that describes what kind of person or an object described, goods, say, properties, and others. Jadi descriptive text ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan lebih tepatnya spesifiknya orang atau tempat atau benda atau objek apa saja yang dalam hal ini kita deskripsikan, apakah tentang bentuknya, bahkan yang lainnya, dalam hal ini karakternya, bahkan secara penampilannya ya. Kalau orang pasti penampilannya atau karakternya yang seperti apa. Jika kita menyukai orang tersebut seperti tadi atau mengagumi, berarti kita bisa mendeskripsikan karena kita kenal. And then the purpose of descriptive text is so explain clearly, or you have to make the reader understands what the topics are described. Jadi itu tujuan dari teks ini, itu sebenarnya menjelaskan lebih jelas misalnya objek yang akan kita deskripsikan, apakah itu tentang orang, tempat, atau benda. Kamu atau kita harus membuat pembaca mengerti tentang topik yang akan kita deskripsikan. Dan dalam sebuah teks itu biasanya ada namanya generic structure atau struktur umum teks itu. Apa sih atau bagaimana jika kita membentuk suatu teks tersebut? We should know about identification and description. Ini struktur teks untuk descriptive text. The first identification, identify the topic to be described or contain something that to be described. Example, a beautiful picture that is hanging on the wall is Raja Ampat Island. Jadi ketika merujuk ke identification ini, kita bisa mengidentifikasi topik yang akan kita deskripsikan atau di sana mengandung sesuatu yang akan kita deskripsikan. Contohnya, misalnya a beautiful picture. Gambar yang indah yang tergantung di dinding adalah namanya Pulau Raja Ampat. Ini mendeskripsikan, berarti kita akan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Pulau Raja Ampat. Dan description, misalnya masuk description itu tentang describe or explain parts, qualities, karakteristik, dan etc. atau yang lainnya. Jadi mendeskripsikan atau menjelaskan bagian atau kualitas jika ini tentang barang atau karakteristik karakter, ataupun misalnya ciri-ciri orang itu seperti apa bisa kita deskripsikan. Kalaupun itu tentang orang apapun atau tempat, kita bisa deskripsikan. Misalnya, example, it's the beautiful place. Okay. And then the language features using simple present tense, misalnya it's the beautiful place. This is because we will describe a fact or truth that is attached to something or someone, and one of the functions of the simple present to illustrate a fact or truth. Example, the sun is hot, therefore you should always use the first form of the verb one. Jadi kita bisa melihat untuk simple present tense ini akan mendeskripsikan kenyataan atau apa yang kita lihat atau kebenaran. Misalnya kalau itu tentang orang atau tentang tempat seperti it's a beautiful place, jika itu memang cantik kenapa atau indah kenapa kita tidak jadi kita harus mengatakan bahwa tempat itu indah. Oke, jadi kita menggunakan simple present tense menyatakan fakta atau kebenaran. Atau di sini juga simple present itu biasanya menggunakan verb one jika ada kata kerjanya ya, dalam bentuk verbal sentence. Kalau ini nominal sentence, the beautiful place. Ini unsur
pembahasannya dalam teks ya. Then adjectives, because of its function is to describe something by explaining its properties. Then the next will be found many descriptive adjectives or adjective as handsome, beautiful, tall, small, big, and etc. Jadi adjectives atau kata sifat dalam kalimat deskriptif kita di sana bisa menemukan ada kata sifat misalnya handsome, tampan, jika itu orang itu beautiful, or tall, tinggi, small, kecil, big, besar, and nouns because of describing person, place, and thing. Nouns will be there. Example, the sun is hot. Nah, jadi karena ini tentang saya kalau mendeskripsikan orang pasti tempat atau benda pasti di sana akan ada kata benda. Example, the sun atau matahari. Ini masuk kata benda. Okay, and then let's move about Borobudur Temple or Candi Borobudur. Okay, ini salah satu contoh. This is one of example of descriptive text about place ya. Ini tentang tempat ya, descriptive text tentang tempat. Okay, Candi Borobudur. Mungkin ada pertanyaan kok kenapa tentang tempat, sedangkan ini judulnya Candi Borobudur. Kita bisa membedakan apakah deskriptif itu teks ini tentang tempat atau tentang benda dengan melihat deskripsi dari teks tersebut. Nah, merujuk kemana? Apakah tentang Candi Borobudur itu sendiri atau ini tentang tempat yang ada di situ di lingkungan Candi Borobudur. Nah, keep watching. This is about the first paragraph about Borobudur Temple. The first, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. It is situated in Central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world, which needs to be preserved its circumstances. Jadi kita tahu bersama tadi bahwa the first paragraph of descriptive text or the generic structure or general structure of descriptive text, the first is identification. Jadi struktur teks pada descriptive text itu yang pertama identification. Identification itu memuat yang akan mengantar kita apa yang akan kita deskripsikan atau topik or objek apa yang akan kita deskripsikan di sini, merujuk kemana. Oke, yang pertama kita bisa lihat Borobudur Temple ini satu resort yang ada di Indonesia yang sangat indah, yang pastinya turis yang biasanya ini dikunjungi para turis yang ada di Sentral Java atau Jawa Tengah, dan merupakan juga ini salah satu 7 keajaiban dunia yang harus dilindungi lingkungan yang ada di Borobudur Temple tersebut. Jadi kita bisa melihat dari awalnya saja sudah ada circumstances yang menyatakan atau lingkungan atau situasi di sana sini di Borobudur ini, berarti bahwa sudah merujuk ke Borobudur Temple. Teks ini merujuk ke tempat. Kita bisa lihat lagi deskripsinya. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that ever known since long time ago. Ini sudah menyatakan bahwa yang kedua menyatakan bahwa orang yang ada di seluruh dunia ini tahu bahwa Borobudur ini merupakan salah satu karya seni yang salah satu karya seni yang besar, yang terbesar, yang ditahu sudah sejak zaman dahulu dalam hal ini ya, long time ago. And then the third paragraph, Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stone. It is the biggest temple in the world. After going into some restoration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists. Most of them admire Borobudur Temple because of its beauty, its elegance, and the story of the relief on its walls.
Jadi kita bisa melihat bahwa ini menyatakan tempat yang ada di Borobudur ini adalah tempat, menyatakan bahwa Candi Borobudur ini dikunjungi banyak apakah turis di dalam biasanya dikunjungi banyak orang mau dari luar domestik atau dari dalam maupun dari luar atau foreign tourist dari luar negeri atau dari dalam negeri itu sendiri. Dan kemudian di sini kalaupun teks ini menyatakan Borobudur Temple ini sebagai thing atau benda, berarti di sini deskripsinya berapa candi itu dari bawah sampai ke atasnya, ada berapa candi-candi kecil atau candi besar, ukirannya seperti apa, itu berarti menggambarkan Candi Borobudur itu sendiri. Tapi di sini deskripsinya hanya menyatakan bahwa Candi Borobudur dibangun sejak zaman dinasti Sailendra, sejak abad ke-8 dan hanya secara umumnya, tapi kemudian disusul dengan domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel well because they don't need to think of the transportation, accommodation, and itinerary. Nah, jadi ini lebih ke tempatnya, tempat yang ada di Candi Borobudur, lingkungannya di situ. Jadi di sini Borobudur Temple ini deskriptif teksnya merujuk ke belongs to place ya, and then there are ini lagi menguatkan untuk deskripsinya, there are some money changers around the location. Berarti ini merujuk ke tempatnya. It makes them easier to change their money, but some of them like to bring credit cards and checks. Jadi kita bisa lihat dari deskripsi yang ada, ini merujuk ke bukan benda Borobudur Temple, Candi Borobudurnya, candinya atau ukuran candinya dari yang besar, kecil dan sebagainya. Jika seperti itu maka teks deskriptif itu belongs to a thing. Tapi kalau sudah menyatakan seperti banyak turis dari berbagai macam apakah domestik maupun luar foreign, berarti itu sudah merujuk ke tempat. Berarti Candi Borobudur di sini merujuk ke descriptive text of place ya, tentang tempat ya, special about tempatnya apa, Borobudur Temple, Candi Borobudur. Okay, so the second, the third, fourth, and the last part, they belong to description. Mereka ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu merujuk ke deskripsinya. Okay, and then next we'll see about this is my house. This is about this title. We can imagine that this descriptive text belongs to thing ya, merujuk ke benda, objeknya ini benda, my house, rumahku. Berarti kita bisa lihat the first, I live in a small house. It has 5 rooms. There are 2 bedrooms. Ini yang sudah merujuk ke memang mendeskripsikan benda. Saya tinggal di rumah yang kecil. Rumahnya maksudnya ini it has 5 rooms, yang memiliki 5 ruangan atau kamar. There are 2 bedrooms. Sana ada 2 kamar tidur, a living room and a bathroom. Ruang tamu, kamar mandi, and a kitchen, dapur. Indeed, it's a small house, but I like living here for a vesting my spare time. Ini identification ini karena dia bilang my house, berarti di sini bahwa akan ada deskripsi tentang rumahnya. Sebagai identification, dia memperkenalkan secara umum identification untuk merujuk lebih mendetail, lebih deskripsi tentang rumahnya. Itu dia identification, dia hanya bilang ada 5 ruangannya. Itu ada 2 kamar tidur, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur. Jadi di sana dia
ruang tamu dia suka menghabiskan waktu sebagian waktunya. And then di sini the second paragraph will be start of the description. Jadi paragraf kedua ini akan memulai dari deskripsinya. When the door is open, ini mulai mendeskripsikan ketika pintu dibuka, pintu dalam hal ini terbuka. I can see the living room. It's a mall with only 3 chairs and a table. Nothing else. I prefer reading a novel in this room. My bedroom is in the left side of the living room. In this room, there is a night table next to the bed, a TV, a radio, and a computer. When being bored of reading, I usually play online games, chat with my friends via Facebook, and so on. Then next, the third paragraph. Next to my bedroom is my mother's. I do not know what is inside because I never come in to see it. In the right side of the living room, there is the kitchen. In the kitchen, I have everything I need when I get hungry. It's very pleasant when my mother cooks. The smell fills my whole house, and I know it is very small house, but it's the best place I have ever seen. Ini merupakan 2 dan 3 merupakan bagian dari description. Diingatkan lagi bahwa text description ini biasanya juga memang kalau kita mau lihat mana sih teks deskripsi itu ketika mendeskripsikan sesuatu, di sana kalau teks deskriptif teks itu memiliki pandangan dari penulis itu atau opininya, pendapatnya seperti ini. It is very pleasant when my mother cooks. The smell fills my whole house. Ini adalah pendapat atau pandangan pikir dari penulis yang dia tuliskan, karena teks deskriptif ini hampir sama dengan teks report text. Report text itu secara umum sama-sama juga mendeskripsikan tapi umum. Kalau report text misalnya, kalau ini descriptive text my house, maka report text about house, ya, tentang rumah secara umumnya. Okay? And then next move about the third example, my manager. Ini belongs to person. Lisa is my manager of Lux company where I work there. She is the only one who is admired by employer. Ini my manager, dia mengidentifikasinya ini untuk merujuk ke lebih deskripsi tentang manajernya yaitu Lisa, maka dia ini secara umum Lisa adalah manajer saya dari Lux company, di mana dia bekerja, I work there. She is ini dimana where I work there ini maksudnya penulis ya, yang menulis ini. She is, dia menceritakan manajernya. She is the only one who is admired by employer. Ini secara umum itu merujuk ke identification. Jadi ya kita bisa membedakan strukturnya ya. And then my manager is beautiful person. She is not tall but not short, and she has curly hair and brown. Her eyes color are like honey and her skin color like brown. And she has a beautiful smile. Her weight likes 120 lbs. She is very kind person. She is very lovely, friendly, patient, and she loves to help people. I proud my manager because she is a good example to me. She loves being in the church and she loves sing and dance too. She is very good leader. She always takes care of her employer. She likes her office to be clean and organized. She is a very organized person, and all things in the office are in the right place. She doesn't like messes. Jadi kita bisa melihat paragraf berikutnya, kedua dan ketiga di sini masuk. Bukan 2, 3, 4 paragraf 2, 3, 4 sudah mendeskripsikan tentang manajernya yang berdasarkan pandangannya. So this is belongs to
descriptive text about person. Okay, then let's move. I think this is about your assignment. Read the following text and answer the questions. Jadi kalian membaca teks yang ada dan menjawab pertanyaan setelah teks ini ya. Ada 2 teks. Ini yang teks kedua ada judulnya My Best Friend. And then this is ini untuk pertanyaan untuk teks pertama. Where does bagian pertama untuk teks pertama ya. So, where does she usually put her small items? A, B, C, D. Tinggal dipilih. And what makes the small items of her not falling down in the bag? And then 3. I've spent much money on a bag and I don't regret it. The underlined word refers to blah 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 and the bag. And then 4. What is the main idea of the last paragraph? And then 5. What is the purpose of the text? And then bagian kedua, what does the second paragraph and third paragraph tell about? Nah, jadi bagian kedua ini esainya, silakan baca baik-baik dan diterjemahkan apa maksud dari setiap pertanyaan dan jawaban pada pilihan-pilihan yang ada. Cocokkan dengan teks yang pertama, teks yang ini. Oke, bagian A ya. And then bagian B, teks kedua. What does the second paragraph tell you about? Nah, ini hanya what does the second paragraph tell you about, and then 2. Where did the writer see it? Okay, this is question mark, but okay, this about conclusion about our material for today. Descriptive text. Jadi teks deskriptif ini pada dasarnya itu menggambarkan atau mendeskripsikan tentang orang, tempat atau benda-benda yang pastinya mendeskripsikan objek. Objek itu apa saja? Orang, tempat, dan benda. Dan remember teks deskriptif itu ada 2 identification, ada description-nya. What the topic to be described. Jadi topik apa yang deskripsikan, objek apa di sini ya. Dan itu dijelaskan di bagian identification, kemudian description, describe deskripsinya, mulai dari karakteristiknya atau kalaupun orang dari penampilannya, dari sifatnya, dari bentuk mukanya, badan dan sebagainya. Itu kalaupun orang deskripsikan orang. Tapi kalau misalnya tempat, berarti dari tempat itu identifikasinya, tempat itu ada di mana, terletak di mana. Nah, terus apa sih tempat itu? Nah, kemudian deskripsinya kalau tentang tempat itu tempat itu seperti apa? Nah, ada di dekat mana atau situasinya di situ seperti apa yang terjadi di situ. Itu deskripsikan tentang tempat. Tapi tentang benda, bedanya dengan benda berarti benda itu sendiri deskripsinya, bentuknya dia mirip dengan mendeskripsikan orang. Kalau benda ya bentuknya seperti apa, ukurannya, kalau orang tingginya, itu bisa deskripsikan. Oke, then simple present. Nah, dalam mendeskripsikan atau teks deskriptif ini ada unsur kebahasaan tentang simple present di sana. Misalnya she is beautiful, and then nouns and adjectives ada di sana. She likes dance,